menika adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten wonten jaminan tiyang ingkang akale cerdas, ingkang limpat niku mesti saged ngapal Al-Qur'an. Wonten kadang nggih nuwun sewu teng pelajaran teng sekolahan menika untuk pelajaran akademikipun biasa-biasa kemawon, nanging nggih saged ngapalne Al-Qur'an ngantos rampung. Kanten sedanten kala wau semata-mata anugerah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados putra putri kula panjenengan sedaya ingkang kala wau derek wisuda saged menghafalkan 1 juz, 2 juz, 3 juz ngantos 4 juz menika termasuk putra-putri generasi yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengipun tugas kula panjenengan sebagai tiyang sekar agengipun mendampingi membimbing putra-putri kula panjenengan menika supados saged menyelesaikan hafalan untuk melanjutkan sampai selesai dan melanjutkan lagi ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain. Kanten Al-Qur'an menika boten namung cekap diapalne mawon, boten namung cekap diwaos mawon. Meskipun kula panjenengan maos Al-Qur'an menika pahalanipun kathah sanget, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh afdalu ibadati ummati ba'da shalah qiraatil Qur'an. Dados saapi-apike ibadahe umatku sakwise salat menika adalah membaca Al-Qur'an. Bahkan dipundhawuhaken ketika Al-Qur'an dibaca menika satu huruf itu mendapat pahala 10 kebaikan. Di dalam dawuh ingkang sanes mendapatkan 15 kebaikan. Itu kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa punya wudu. Saupami kula panjenengan anak-anak kita belas Al-Qur'an ataupun hafal boten ada wudu niku maos Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Dan niku setiap huruf niku mendapatkan pahala 10 sampai 15 kebaikan. Kalau kita punya wudu gitu, ada wudu terus maca Al-Qur'an niku setiap huruf mendapatkan 25 kebaikan. Nah setelah itu kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat dalam keadaan duduk, kan sholat sunnah menika meskipun tiyangipun sehat gitu, sampun kuat mawon niku sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan cara duduk. Itu kita ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat dalam keadaan duduk itu mendapatkan 50 kebaikan. Dan apabila kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka pahalanya setiap huruf itu adalah 100 kebaikan. Nah, kula panjenengan maos Fatihah mawon pun kata huruf B. Terus niki kula panjenengan sebagai tiyang sekah gitu, ingkang putra-putri kita sampun terpilih
dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang amanah hafalan Al-Quran. Monggo dipun jagi sareng. Kadang menapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun dawuh, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina." Dados piyantun-piyantun ingkang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafalkan Al-Quran mereka adalah manusia terpilih. Kados dawuhipun Allah Ta'ala wau, mereka yang kita ingat adalah istofaina min ibadina, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan warisan berupa Al-Quran. Dan dari para waris menika juga dibagi tiga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Dados di antara tiga manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan warisan berupa Al-Quran itu ada yang pertama faminhum zalimun li nafsi. Di menika tiang-tiang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Terus pundi niku wong zalim ning awake dhewe, menika wis ngerti diamanahi Al-Quran, diamanahi ilmu, tapi tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kali ini Bu, nuwun sewu di anak dhewe ingkang sampun mulai dididik untuk menghafalkan Al-Quran mereka sangat-sangat butuh pendampingan, bimbingan kula panjenengan sedaya untuk kedepannya bukan hanya hafal Al-Quran, tapi untuk juga bisa memahami isi-isi kandungan yang berada di dalam Al-Quran. Terus adik-adik, halo, diingat ya, karena kalian adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean harus tahu diri terus pundi. Ya jangan iri dengan anak-anak yang lain. Halo, jangan iri dengan anak-anak yang lain. Sampai wis kadung ngapal Al-Quran gitu, dapat 1 juz, 2 juz ngapal ini ku gampang. Mungkin sampai ngapalnya 1 halaman 1 hari, 2 hari bisa selesai. Tapi yang abad itu adalah menjaga hafalan. Jadi sampai tahu kan itu tahfidz. Nah, tahfidz itu sebetulnya bukan mananya bukan hafal, tapi menjaga gitu. Jadi kalian adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran di muka bumi. Sebagaimana dawuhnya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalian adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kalian yang termasuk manusia yang dipilih, harus tahu diri, gak usah ngireni konco-konco liyane sing boten ngapalne pun. Halo, gak usah iri gitu dengan teman-teman yang lain tidak menghafalkan Al-Quran. Saumpami konco-koncone sing gak ngafal Al-Quran mulai sekolah pada dolanan HP sampean, gak sadar gak usah tapi ingin boten. Ini
yang bisa menjaga, yang mendampingi nggih tetep tiyang sepah sing wonten teng dalem gitu. Carane mendampingi terus pundi anake gak oleh dolanan HP, lesat bapak ibuke yo mboten kata-kata dolanan HP gitu. Lah kok dia ayo ngaji, ayo jelas lah ibuke ndelok TikTok. Atas ini kok cuma awasna kita berladina stofaina min ibadatina, bahwasanya pemegang Al-Quran manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsih. Jadi jangan sampai generasi kita yang barusan tadi kita wisuda, ketika besar nanti menjadi golongan faminhum zalimun li nafsih. Atau apa? Nanti di akhirat itu gitu. Ada dawuh lagi apa? Dawuh kanjeng Nabi menika rubba dalil dil Quran wal Quranu yal'anu. Karena banyak sekali manusia-manusia yang tiap harinya membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak memberikan berkah, tidak memberikan syafaat, akan tetapi bahkan mendapatkan laknat dari Al-Quran. Terus na'udzubillahi min terus ini monggo adik-adik menika setelah lulus MI mangke monggo dipun titipaken teng pondok-pondok yang jelas keilmuan utawi sanatipun dari golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Atau menapa di luar menika kata sangat rumah-rumah tahfidz menika nusewu dari golongan-golongan di luar golongan kita. Sepuluh teko pondok akhirnya sakit napa memusyrikan kafir-kafirne wong tuane regane boten sesuai kalian yang diajarkan di dalam pondok. Lajeng ingkang nomor kalih faminhum muqtasid, dari hamba-hamba yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Al-Quran sebagai hafizul Quran. Menika ada faminhum muqtasid, menika yang tengah-tengah. Yo di ngapalne Quran kata si ini si uno gitu itu kan dia menikah kasih lumayan, jangan sampai menjadi faminhum zalimun li nafsih. Nah, yang kita idam-idamkan adalah faminhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan mereka yang berlomba-lomba dengan kebaikan, dengan kebagusan, dengan Al-Quran itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus faminhum sabiqum bil khairat itu ditutup dengan biidznillah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ingkang Allah aturaken ngajeng kala wau bahwasanya penghafal Al-Quran itu boten mesti tiyange cerdas, boten mesti tiyange limpat semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerios deh, bapak saya yang almarhum bapak niku menghafalkan Al-Quran itu sudah umur di atas 30 tahun lebih, sudah punya anak 3. Kulo sampun wonten, sampun lahir. Jadi sewaktu itu bapak ini kok riyen mondok ing
Pondok Salafiyah pondokipun Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kalau setelah lulus itu setiap Ahad pagi itu ada ngaji alumni. Ada ngaji alumni untuk alumni yang terjangkau dengan pondok itu tiap Ahad pagi itu buatkan pengawasan khusus alumni. Nah, setelah rutin itu bapak ini panggil alumni pondok niku namipun almarhum Kiai Sulhan saking Malang. Beliau niku hafal Al-Qur'an. Setiap deres sama niku bapak kula biasanya kosong demen ingin menghafalkan Al-Qur'an. Nah, setelah itu itulah setiap minggu ya panggil kalian Kiai Sulhan kalau bapak niku setor hafalan. Alhamdulillah 1 tahun hingga 2 tahun itu saged khatam 30 juz niku kon nggak ada putra tiga. Ini kagem panjenengan sing sepuh-sepuh pingin ngapalne, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya pingin gitu. Semangat saya itu insyaallah diparingi hasil. Paling boten ya apa tabarok dari surat Yasin. Karena nomor ini penting sangat gitu. Meskipun sahabat panjenengan karena kalau kita hafal 30 juz niku tanggung jawabnya dia abot kedah istiqomah terus 30 juz. Nah, menawi panjenengan aku lek 30 juz gak mampu tak ngapal Yasin nang tabarok kae monggo sing penting istiqomah. Nah, menawi dipun istiqomahaken menika insyaallah dibenjang bagi dados penolong kita wonten ing beden tiyang. Daripada nuwun sewu ketok ya hafal Quran gitu. Kok ngaji nek undangan kok. Kata wonten niku terus sing penting di istiqomahaken. Akan napa wonten dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika gampang napa surat Al-Mulk utawi tabarok menika saged dados penolong kula panjenengan wonten ing alam kubur. Ugi dinamakan surat Munjiat, surat penolong. Menawi kula panjenengan purun istiqomah, tiap istiqomah tiap hari. Paling buatan matur maghrib napa ajeng film surat tabarok, insyaallah harapan kita besar untuk selamat di alam kubur. Karena Nabi kula panjenengan selamat wonten alam kubur insyaallah benjang teng akhirat diparingi selamat kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus niki meskipun iki anak-anak kula panjenengan iki nggih nuwun sewu saumpami gitu setelah lulus niki lulus MI boten melanjutkan hafalan di boten usah dipaksa nemen seperti apa yang sudah dihafalkan itu di istiqomahaken. Ada apa? Saumpami wong tuane gak apal blas gitu, 30 juz gak apal, duwe anak apal 3 juz, 4 juz yang wis untung gitu. Dipikir ngoten mawon, kok sampai menuju 30 juz boten usah. Ngoten, yang penting apa yang sudah dihafalkan menika diistiqomahaken sampun ngantos suwe hilang hafalanipun. Saumpami saged ngantos 30 juz nggih alhamdulillah. Karena napa ini ku semakin banyak yang dihafalkan maka akan semakin besar tanggung jawab yang diemban. Menapa sak gede-gedene dosa terus Kanjeng Nabi menika nek ana wong hafal Al-Qur'an terus melalaikan hafalanipun gitu. Boten lali gitu tapi melalaikan niku napa kira-kira dia ditinggalkan boten di terus menawi lali niku
tasik wajar. Yang budi-budi yang ngapalaken saat-acara itu mesti nggih panggih bakale wonten ingkang supe 30 juz niku aku 30 juz apal kabeh ketika dimaca di keken maos 30 juz ing tasik wajar wonten ingkang supe ingkang menika iki mboten matur kata-kata yang musibus maksudnya kula wonten undangan peresmian masjid kebanggaan kalian Pak Bupati kalian Mas Bu ini mau di paling boten jam 12 kan jam berikut mungkin boten matur kata-kata matur suwun sanget sampun diikut sertakan untuk mendampingi anak-anak kita yang telah mengikuti ujian tasmir 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan 4 juz menika mugi-mugi anggenipun menghafalkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kula panjenengan sedaya menika dipun paringi pitulung kalian Allah saged melanjutkan hafalan ngantos 30 juz sehingga pinjam wonten ing akhirat dados penyelamat keluarganipun tiyang sembah kalipun dateng menapa dipun dawuhaken seorang yang hafil Quran yang dia istiqomah sampai akhir hayatnya dengan Al-Quran, maka dia akan diberi kesempatan untuk mensyafaati keluarganya yang dimana keluarganya beliau sudah wajib masuk neraka. Terus yang disyafaati di sing napa sing mestine mlebu ning neraka, sing mlebu swarga kan mboten butuh lho disyafaati niku. Bila ini mungkin monggo kula panjenengan sami-sami terutama yang sepah kalihipun untuk mendampingi putra-putri ingkang sampun wisuda kala wau nggih wonten saat menika godaanipun kathah sanget terutama HP. Jadi anak-anak diingat bahwasanya kalian termasuk dawuh Allah Subhanahu wa taala kala wau alladzina astafaina min ibadina, manusia-manusia yang terpilih dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus tahu diri bahwasanya kalian tidak sama dengan teman-teman kalian yang lain yang tidak menghafalkan Al-Quran. Halo, pirang boten? Nopo gak oleh kata-kata dolanan. Jika dielekne kalau ibuke harus napa boten bareng nesu karena kalian sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi awak dhewe kudu menjaga diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kalau sareng mugia kita sekeluarga tasah dibuat barengi kegiatan iman dan Islam atas akhir kita sudah kita terlaksana Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Al-Fatihah.